Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farizal Faizal Refrianto dengan NIM 103012400394. Kali ini saya akan mengerjakan tugas sub CLO kalkulus lanjut. Langsung saja, tadi saya sudah mengerjakan tapi tiba-tiba kameranya mati. Yaudah, kita lanjutkan aja. Kita hitung parsialnya. Pertama itu hitung parsial X. Ada fx, f, x, y sama dengan x pangkat 3, terus kita kurang 3x, kita tambah y pangkat 2. Habis itu tanda panah fx terus sama dengan df per dx. Yaitu x pangkat 3 dikurang 3x plus y pangkat 2. Ini hasilnya dari x pangkat 3 dikurang 3x plus y pangkat 2, yaitu d per dx. Tapi masih lanjut, yaitu fx sama dengan 3x pangkat 2 dikurang 3 tambah 0, yaitu 3x pangkat 2 kurang 3. Ini sana. Itu kita lanjut yang y nya. Sama juga kayak tadi, cara hitungnya itu kita tulis fx nya dulu, fx pangkat fx, y, yaitu x pangkat 3 dikurang bener deh, 3x ditambah y pangkat 2 tanda panah, yaitu fy. Kalau di atas fx sekarang fy, yaitu df per dy sama dengan d per dy sama dengan d per dy, itu x pangkat 3 3x plus y. Mohon maaf, saya salah lihat, ini nomor 2 ternyata. Jadi kita lanjutnya dulu nomor 2 dulu berarti ya. Oke, pangkat 2. Terus fy sama dengan 0 plus 0 plus 2y sama dengan 2y. Jadi ini dia hasilnya. Itu kita lanjut yang ke B. Yang B itu apa, guys? Yang B itu tentukan nilai gradien f di titik P. Langsung saja. Fx sama dengan 0 dan fy sama dengan 0. Terus fx-nya itu berubah jadi 3x pangkat 2 dikurang 3. Kenapa berubah jadi ini? Karena kita sudah menghitung dari hitung turunan parsial x-nya. Karena hasil x-nya itu ini, lanjut yang ininya. Berarti yang fx-nya itu ikutin yang atasnya, gitu aja sih. Terus dengan 0. Terus hmm, 3x pangkat 2 itu sama dengan 3, terus
X pangkat 2 itu sama dengan 1, dan X itu sama dengan plus 1, dengan jadinya 1, dan min 1. Terus yang FY-nya, FY itu 2Y itu sama dengan 0, dan Y itu sama dengan 0. Apa 2Y? Karena kita habis hitung dari hitungan yang Y-nya. Jadi ini titiknya itu 1,0 dan min 1,0 gitu. Kita lanjut yang C. Yang C itu kita disuruh hitung turunan berarah DUF P dengan vektor U adalah vektor yang searah. Salah. Itu, maaf saya salah baca. Kita lanjut yang C-nya itu hitung turunan parsial kedua fxx, fyy sama fxy. Oke, kita lanjut aja. Maaf Pak, jadi yang nomor B-nya ini tadi saya salah baca. Oke, kita lanjut. Tuh fxx itu sama dengan d per dx, terus dx itu sama dengan 3x pangkat 2 dikurang 3 itu sama dengan 6x. Terus yang fyy itu d per dy sama d dy itu dy sama dengan 2. Terus ada fxy sama dengan d per dy itu fx sama dengan d per dy itu 3x pangkat 2 dikurang 3 sama dengan 0. Jadi ini hasilnya untuk yang C nya. Kita lanjut yang D. Soal yang D itu, ujilah titik stasioner apakah merupakan minimum lokal, maksimum lokal, atau titik planar. Oke. Langsung saja. Pertama, D sama dengan fx x dikali fyy dikurang dikurang fxy pangkat 2. Terus kita uji titiknya. Uji titiknya itu 1,0. Terus yang pertama itu fxx nya itu berapa? Kita coba hitung. 1,0 itu hasilnya 6, 1 sama dengan 6. Terus yang fyy itu 1,0 dengan 2. Terus yang fxy sama dengan 0. Jadi D nya itu 6, 2 kurang 0 pangkat 2 sama dengan 12 lebih besar dari 0. Terus kita lanjut lagi yang uji titiknya min 1 sama 0. Min 1 sama 0.
1, 0, yaitu 6 kali min 1, yaitu min 6. Sudah FYY 1, itu 2, dan FX-nya min 1, 0, dan 0. Jadi D-nya itu min 6, 2 kurang 0 pangkat 2 sama dengan min 12 lebih kecil dari 0. Kita lanjut yang E-nya. Yang E-nya itu, jika ada titik maksimum atau minimum lokal, jelaskan apakah titik tersebut merupakan titik maksimum atau minimum lokal. Oke. Kita langsung aja, nggak usah baca soal lagi kan udah dibaca. Tuh, F X Y sama dengan X pangkat 3 kurang 3X plus Y pangkat 2. Terus Y pangkat 2 itu lebih besar sama dengan 0. Nah, fungsi akan makin besar, karena fungsi akan makin besar. Terus X pangkat 3 kurang 3X, itu X sama dengan 100, jadi F 10 per 6, dan X sama dengan min 100 itu akan menjadi F min 10 pangkat 6. Jadi tidak ada batas minimum global atau minimum lokal. Enggak. Saya masih nomor 2 ya guys. Kalau nomor 1 tadi harusnya nomor 2. Maksudnya nomor 1. Jadi saya baca dulu soalnya itu ada titik P-nya itu. Titik P-nya itu 1,2. Langsung saja langsung ke nomor A. Kita hitung vektor gradien dari fxy dari fungsi f sama dari fungsi terhadap x, yaitu parsial f parsial x sama dengan d per dx, yaitu x pangkat 2 dikurang 3y pangkat 2, yaitu 2x. Sekarang kita hitung yang y-nya. Parsial f per parsial y
Sedangkan D per DY yaitu X pangkat 2 dikurang 3Y pangkat 2 sama dengan min 6Y. Jadi hasilnya itu dua X, min 6Y. Kita lanjutkan B. Tentukan nilai gradien F di titik P. Udah, kita langsung aja, yaitu gradien F itu 1,2 sama dengan 2 1, min 6 2 ini sama dengan 2 jadi NC nya hitung turunan berarah di F P dengan vektor U adalah vektor yang searah dengan vektor A 3,4. Yang pertama tulis dulu D F nya P sama dengan gradien F P sama dengan U. Ya, A nya itu ada 3,4 terus A sama dengan akar 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2 sama dengan 5. Jadi U sama dengan 3/5 dan 4/5. Terus gradien F nya yaitu 2, min 12 dan di UF nya itu DUF P nya itu 2, min 12 dikali 3/5 sama 4/5. Terus hasilnya itu 6/5 dikurang 48/5 dan hasilnya menjadi min 42/5. Kita lanjutkan nomor D. Pada arah mana turunan berarah dari F di titik P bernilai maksimum? Berapakah nilai maksimumnya? Langsung saja hitung. Pada arah mana F P akar 2 pangkat 2 ditambah min 12 pangkat 2 sama dengan akar 4 ditambah 1/4 yang hasilnya itu 1/48 akar 1/48 dan bisa disederhanakan lagi jadi 2 akar 37. Terus gradien F P per F sama dengan 2/2 akar 37 dan min 12/2 akar
37 sama dengan 1/37 dan min 6/37. Itu arahnya. Jadi nilai maksimumnya itu dua akar 37. Pilih saja yang E. Tentukan arah vektor unit V di mana turunan berarah dVF P dengan 0. Jelaskan secara singkat makna geometrisnya. Kita tulis dulu V-nya. V-nya itu sama dengan U1 sama U2. Terus gradien F-nya itu gradien F-nya dikali sama V itu sama dengan 2U pangkat 1 U1 koma 2 min 12 U2 itu sama dengan 0. Terus U1 nya itu 6x2. Oh bukan, 6U2. Terus vektor unitnya yaitu V sama dengan U1 pangkat 2 ditambah U2 pangkat 2 sama dengan akar 6 U2 pangkat 2 ditambah U2 pangkat 2 dan hasilnya menjadi akar 37 U2. Terus V-nya itu sama dengan 6 per akar 37 koma 1 akar 37 atau V sama dengan min 6 akar 37 min 6 per 37 koma min 1 per akar 37. Maka nilai fungsi F tidak ada perubahan atau konstan. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.